Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nisa Puspakirana, dosen jurusan Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi Bisnis Politeknik Negeri Malang. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang programming dan basis data. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran mata kuliah saya dengan menggunakan metode DIA atau yang biasa disebut dengan Delivery, Interaction, dan Assessment untuk mata kuliah teori basis data dan Problem Based Learning untuk mata kuliah praktikum basis data. Adapun mata kuliah yang akan saya demonstrasikan pada video pembelajaran kali ini adalah mata kuliah teori basis data dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan secara lebih lanjut tentang teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada mata kuliah basis data. Basis data merupakan mata kuliah yang bermanfaat untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan kembali. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah inti dalam jurusan Teknologi Informasi karena basis data sebagai komponen utama dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Dengan mengikuti mata kuliah basis data ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu memberikan kerangka kerja dan berpikir sehingga mampu menyederhanakan suatu persoalan kompleks menuju penyelesaian yang efektif dan efisien. Yang kedua, memahami basis data dan membuat rancangan dasar basis data untuk sistem informasi. Yang ketiga, memahami mengenai konsep-konsep basis data, model data relasional, dan implementasi basis data. Yang keempat, mampu melakukan pemrograman SQL untuk pencarian data, pengurutan data, penyaringan data, penghapusan data, update data, view, store prosedur, dan function. Untuk dapat memahami materi tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 13 kali pertemuan dengan menggunakan metode pembelajaran secara offline. Adapun topik-topik mata kuliah yang akan dibahas yaitu pengantar dan konsep perancangan basis data relasional, konsep IRD, IRD2, CDM, pemerataan ERD ke model relasional, konsep normalisasi, bentuk 1, 2, dan 3, bentuk normalisasi BCNF, bentuk normalisasi 4 dan 5, pengantar MySQL dan DDL, DML MySQL, query select, dan select multi-table. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery, yaitu tentang bagaimana saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama menggunakan textbook, dan yang kedua adalah pembahasan contoh kasus di kelas setiap minggunya. Adapun textbook yang kami gunakan adalah Fundamental of Database System, karangan dari El-Mashy dan Nafati. Kemudian pada strategi yang kedua yaitu pembahasan kasus di kelas setiap minggunya, di mana saya meminta setiap mahasiswa untuk menyelesaikan soal, contoh kasus sederhana dari dunia nyata yang memerlukan pemanfaatan basis data. Kasus yang diberikan disesuaikan dengan topik perkuliahan yang sedang diajarkan. Kemudian, saya meminta mahasiswa untuk mempresentasikan penyelesaian kasus secara bergantian setiap minggunya. Cara ini efektif karena membuat mahasiswa menjadi lebih well prepared dan setiap orang memiliki probabilitas yang sama untuk maju di setiap minggunya. Kedua, ada interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saya. Di dalam perkuliahan ini, kami berinteraksi secara langsung di ruang kelas. Selain itu juga ada learning management system yang disediakan oleh universitas dan digunakan untuk memfasilitasi pengiriman materi, tugas, dan pembelian feedback atas proyek-proyek yang mereka kerjakan.
Agar proses belajar mengajar lebih komunikatif dua arah, saya juga menggunakan sarana media grup chat WhatsApp. Dan yang terakhir adalah metode assessment, yaitu metode tentang bagaimana saya menilai mahasiswa pada pertemuan pertama saya, selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal tentang sistematika perkuliahan. Dan diharapkan dengan mengetahui lebih awal, mahasiswa dapat membuat strategi agar perkuliahan yang mereka lanjutkan bisa berjalan dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa yang meliputi participation sebesar 10%, kuis 20%, tugas mingguan 20%, UTS 25%, dan yang terakhir adalah UAS sebesar 25%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah basis data sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, TI 1B. Pagi. Siap untuk memulai perkuliahan pagi hari ini? Siap. Oke, sebelum untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan, Mas, dipimpin berdoa. Baik, sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat menjadi berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Oke, sebelum memulai perkuliahan, saya absen dulu untuk mahasiswa yang hadir. Abiu, ada? Oke. Agusti? Oke. Aji? Oke, anak-anak, laptopnya bisa dikeluarkan, silakan. Oke, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang pemetaan IRD ke model relasional. Kalau IRD kemarin kan sudah tahu ya, teman-teman di sini. Kemarin pakai aplikasi apa membuat IRD-nya? Ada Tera, ada apa lagi? Show.io. Ada lagi yang lainnya mungkin? Visio, oke. Kemarin udah belajar IRD ya, sekarang kita belajar tentang intinya gimana sih mapping IRD ke model relasional ya. Di sini dimulai dari pengertiannya, sejarahnya apa, terus kenapa kok kita perlu belajar itu ya, keuntungannya, contoh model relasionalnya seperti apa, dan ada beberapa tentang relational case sama relational integrity, baru di sini mapping IRD-nya. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja. Tujuan dari pembelajaran ini ya, jadi di sini mahasiswanya diharapkan bisa memperoleh pemahaman tentang pemetaan IRD ke basis data model relasional. Seperti yang diketahui ya, kalau sampai P itu kan berarti kita nggak bisa langsung bikin tabel seperti itu. Kita harus petakan dulu dari IRD ke tabelnya. Nah, kalau di sini ada pendahuluannya ya, di sini bercerita tentang intinya komputer itu ya berfungsi untuk menyimpan dan mengelola informasi. Ya, gimana caranya kita bisa mengelola informasi yang bagus? Berarti kita harus mengolah informasi itu. Informasi itu diolah di dalam bentuk database seperti itu. Dan untuk mengolah database itu ya perlu ada pengetahuan gimana caranya membuat database yang baik dan benar. Salah satu database-nya itu adalah model relasional ya. Model database itu ada dua, relasional sama non relasional. Kemudian nanti kalau di sini ya teman-teman sekalian kurang mengerti tentang istilah-istilah, nanti akan ada beberapa istilah baru. Di sini ada relation ya, ada attribute, ada tuple, ada domain, ada degree, cardinality, dan relational data ya. Ada beberapa istilah baru yang mungkin tidak asing adalah relation ya. Relation kan relasi. Relasi itu adalah hubungan antara tabel ya dan sejumlah baris dan kolom itu.
Kalau atribut itu ya kalau di tabel seperti kolomnya. Ya. Tuple itu sama dengan row, sama dengan record itu berarti barisnya. Ini hanya istilah sinonimnya saja ya. Kemudian ada domain. Domain itu adalah himpunan nilai dari satu atau lebih atribut. Jadi misalkan kalau kita nilainya itu misalkan total atau harga barang, berarti domainnya itu harus numerik gitu. Kita nggak bisa domainnya ke yang lainnya, misalkan domainnya ke teks gitu, ABCD kan nggak bisa ya, karena domain itu adalah himpunan nilai yang disesuaikan dengan atributnya. Degree itu banyaknya atribut ya, banyaknya kolom itu nanti disebutnya degree, seperti itu. Kemudian kalau banyaknya baris disebut cardinality ya. Kemudian relasional basis data ini adalah kumpulan relasi ternormalisasi. Sampai slide ini dulu ada pertanyaan atau enggak? Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak saya lanjut. Nah, di sini ada contoh basis data model relasional ya. Di sini itu ada tabel ya. Tabel customer, tabel akun sama tabel depositor ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada tabel customer, itu isinya ada customer ID, customer name, customer street sama customer city. Di tabel akun isinya ada account number sama balance. Ya. Di setiap tabel itu dia punya atribut yang unik. Atribut uniknya biasa disebut primary key. Kalau yang di sini di customer itu atribut uniknya yang saya sorot ini customer ID. Yang tabel akun atribut uniknya yang account number ini ya. Kemudian di tabel depositor itu merelasikan. Jadi dia ngambil nilainya customer ID di sini ya dari tabel customer, kemudian dia juga ngambil account number-nya di sini. Gitu. Jadi tiga tabel ini dia saling berelasi, maksudnya dia saling terkoneksi. Kok bisa terkoneksi? Karena dia yang di tabel ini dia ngambil dari tabel yang ini ya, tabel depositor ngambil dari customer, tabel akun juga diambil di tabel depositor, seperti itu. Nah, ini contoh bagian dari model relasional. Kalau tadi sudah ada istilahnya ya, dari tabel itu ya, itu nanti bisa dipecah jadi beberapa istilah yang ada di sini. Ada relation, ada atribut, ada degree, ada tuple, ada cardinality. Relation contohnya ya ini ya, tabel ya, hubungan antara objek yang ada di dalam database. Contohnya tabel, ada tabel depositor, ada tabel account. Atributnya berarti nama kolomnya. Ya ini tadi ada 4 kan di tabel customer. Di tabel depositor ada 2, di tabel account ini ada ini ya, account number, balance. Degree itu jumlah. Kalau kalian lihat di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, berarti degree-nya 4. Ini juga degree-nya 2, ini 2. Ya. Dilihatnya dari yang ini ya, tadi. Terus kalau tuple jumlah baris, kalau di tabel customer itu baris 1 sama baris sampai baris 7. Tuple-nya bukan 7, tetapi tuple-nya adalah jumlah baris. Tuple ke-1, tuple ke-2, tuple ke-3, dan seterusnya sampai tuple ke-7. Di sini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini tuple ada cardinality. Cardinality baru jumlah barisnya. Seperti itu. Jadi misalkan nih ya, kalau saya pakai tabel customer aja deh. Kalau pakai tabel customer ini ada customer ID, customer name, customer street, customer city, berarti nanti tuple-nya itu pakai yang ini 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 nih di sini. Gitu. Jadi cardinality-nya ada 7 juga. Sudah. Kalau ini ada pertanyaan sebelum kita ke sifat-sifat relasi. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi ya. Jadi di basis data itu nanti ada relasinya, ya. Relasinya itu ada nama skema relasi, di sini ada istilah ya. Nama relasi didefinisikan oleh himpunan pasangan atribut dan nama domain. Kemudian kalau skema relasi ya,
berarti himpunan skema relasi dengan nama yang berbeda. Ini ada relasi dalam basis data, itu ada skema relasi sama relasi basis data. Nah, dan sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya ada di sini ya. Kalau kalian membuat suatu database, di situ pasti ada tabel. Di dalam tabel pasti nanti akan ada nama-nama kolom yang disebut atribut. Di setiap tabel itu namanya harus berbeda-beda. Dalam satu database itu nggak boleh nama tabelnya itu sama. Misalkan kayak tadi customer ya satu aja customer ya. Nggak bisa dua. Jadi nama relasi itu harus beda-beda ya. Kemudian setiap sel baris kolom dari relasi berisi satu nilai. Jadi harus atomik ya, seperti yang sudah dipelajari kemarin. Untuk setiap data itu nggak boleh tergabung jadi satu, kayak termerge gitu nggak boleh. Jadi harus atomik satu-satu ya. Terus ada atributnya memiliki nama yang berbeda ya, kolomnya harus berbeda namanya. Terus nilai atributnya ya berasal dari domain yang sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan setiap tabel yang berbeda, tidak ada duplikat. Jadi datanya itu nggak boleh terduplikasi di dalam satu tabel. Kembar sama persis nggak boleh ya, harus beda. Dan ini contohnya untuk skema relasionalnya ya, teman-teman di sini. Untuk yang di belakang mungkin di sini ada atribut ya, atributnya yang name, nama, alamat, jenis kelamin, itu atribut. Terus ada row ya, row itu baris ya. Kemudian kalau field itu irisan, jadi ada baris, ada kolom, ada baris, ada kolom, irisannya disebut field ya. Ini istilahnya seperti itu. Jadi nggak usah bingung nanti kalau ada di soal atau saya menyebutkan field itu apa ya, ini irisan antara baris dan kolom di suatu titik tertentu gitu ya. Nah, ini kemarin kan sudah IRD nih, IRD-nya ada sudah belajar IRD kan, di sini ada entitas, di sini ada atribut ya, di sini ada atribut yang primary key. Terus di sini juga, dan di sini ada yang putus-putus ini adalah atribut derivatif. Nah, teman-teman di sini kira-kira ada yang tahu nggak, misalkan kalau IRD ini di mappingkan ke bentuk relasional, kira-kira nih tabelnya jadi apa? Untuk tabel yang student sama yang tabel course, ada yang bisa? Izin menjawab Bu ya? Ya silakan Tirta. Menurut saya itu dari kedua entitas tersebut, dari entitas yang pertama student itu dikarenakan memiliki dua atribut, dan yang pertama atribut name itu sebagai composite atribut, itu nantinya akan menjadikan satu tabel yang terdiri dari 3 kolom yang bersingkat dengan student number, given, dan family. Kemudian untuk entitas yang kedua yang course itu terdiri dari 4 atribut, di mana salah satu atributnya itu derivatif. Jadi nanti dari derivatif itu tidak dicatatkan sebagai kolom di tabel course, sehingga di tabel course nanti itu hanya bersingkat course number, equip, dan subject. Mungkin seperti itu Bu ya. Oke, baik, saya tampung dulu untuk jawabannya. Teman-teman yang lain ada yang beda pendapat mungkin? Pendapatnya sama semua? Sama, oke. Bagus ya jawaban dari Tirta. Tadi itu kita punya ini, kita dari yang students dulu aja deh. Di yang students itu tadi ada atribut kompositnya ya, name, given name, sama family name. Kemudian ada atribut yang primary key yang student number. Kemudian Tirta tadi bilang, oh jadi 3 kolom Bu. Ya, jadi 3 kolom. Kalau yang students nanti kolomnya adalah student number ya. Jangan lupa yang garis bawah itu ada primary key ya. Kemudian ada given name ya, di yang atribut kompositnya yang ditulis bukan yang name-nya tapi yang given-nya, given name. Kemudian ada family name ya. Kemudian dari course, kalau kalian lihat yang ada titik-titik seperti ini berarti dia nggak usah dimasukkan ke bentuk tabel, di kolomnya ini nggak usah ya. Teman-teman langsung masukkan yang primary key-nya aja, kemudian atribut yang lain. Kalau di sini primary key-nya yang di course itu course number, terus atribut yang lainnya equip sama subject. Jadi course number, equip, sama subject di tabel course-nya seperti ini. Seperti itu. Sudah jelas?
Jelas? Oke. Oke, terima kasih jawabannya. Saya lanjutkan lagi ke sini. Ya. Setiap entitas akan diimplementasikan dalam bentuk sebuah tabel, teman-teman. Jadi satu entitas nanti jadi satu tabel tersendiri, ya. Contohnya entitas mahasiswa, ya jadi satu tabel mahasiswa sendiri. Atributnya ya ikut yang ada di sini ya. Atributnya ada 4, di sini ditulis ada 4 atribut. Entitas mata kuliah juga sama, jadi satu tabel sendiri, atributnya ada 4. Ada primary key-nya kode kuliah, berarti di sini jadi satu tabel sendiri kode kuliah dan ada atributnya. Seperti itu, ya. Kemudian di sini adalah contoh kalau dia itu ini ya. Atributnya itu kalau dia komposit seperti apa jadinya, kemudian kalau dia derivatif jadinya seperti apa dan seterusnya. Kalau di sini lebih ke komposit. Komposit nanti berarti yang diambil itu adalah yang atribut yang ada di sini, yang di sub atributnya. Jadi misalkan kalau di sini ada name, itu ada yang first name sama last name-nya itu yang diambil. Jadinya seperti ini. Ya. Oke, kemudian ini contohnya kalau ada atribut multi-value. Kalau ada atribut multi-value berarti dibuat tabel baru. Ingat, dibuat tabel barunya di bagian yang multi-value-nya. Contohnya di sini yang multi-value ditandai dengan oval 2 seperti ini ya. Dibuat tabel barunya jadinya kontak ini jadi satu tabel sendiri kontak. Seperti itu. Students satu tabel sendiri. Kontak nanti merujuk ke students. Itu untuk multi value. Tadi ada yang derivatif sudah, ada yang komposit sudah. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Nggak ada? Belum, oke. Terus ini ada derajat relasi 1 ke 1 ya. Derajat relasi 1 ke 1 sama ya, nanti akan jadi satu tabel sendiri ya. Kemudian untuk yang direferenskan berarti misalkan kalau di sini ada dosen sama jurusan, foreign key-nya nanti ditaruh di yang sisi yang lebih berat. Kalau di dosen sama jurusan yang lebih berat atau lebih stabil kan jurusan. Berarti foreign key dosen atau primary key dari dosen nanti diambil ke tabel jurusan, sehingga di sini jadi foreign key-nya dosen. Kode dosen akhirnya masuk di tabel jurusan. Itu untuk relasi 1 ke 1. Nanti ada relasi banyak ke 1 ya. Relasi banyak ke 1 berarti kalau di sini yang satunya itu staff, yang banyaknya itu students gitu ya. Nanti kalau direferenskannya ya, berarti nanti ngambilnya adalah yang satu ditaruh ke yang banyak. Jadi yang name, room number itu ditaruh di yang student sebelah sini. Ya. Jadi ini adalah foreign key yang diambil dari staff. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir ini itu derajat many to many. Kalau tadi sudah ada one to one, ada one to many. Kira-kira nih kalau many to many dari sini ya. Berarti saya punya entitas student, saya punya entitas course seperti yang tadi di slide yang sebelumnya ya. Kemudian nanti ada enroll. Nah, gimana nih kira-kira? Ada pertanyaan nggak dari sini? Dari yang relasi derajat many to many? Oh ya. Dari gambar yang sudah ada di depan, itu bagaimana kita membuat tabel, sedangkan pada bagian enroll itu terdapat entitas baru, Bu, Labmark dan Exammark. Terima kasih, Bu. Jadi tadi pertanyaannya ya, bagaimana nanti kalau kita buat tabel, kalau di sini ada entitas baru nih, di sini ada atribut ya, ada Labmark sama Exammark, dan di sini ada relasi gitu. Dan hubungannya adalah many to many. Gimana sih cara buat tabelnya? Cara buat tabelnya mudah ya, teman-teman. Di sini kalau students, jadi satu tabel sendiri ya.
course jadi satu tabel sendiri. Kalau many to many yang relasinya ini jadi satu tabel sendiri lagi. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 3 tabel. Yang pertama tabel murid atau student, yang kedua tabel course, dan yang ketiga adalah tabel bentukan dari student dan enroll, ya, yang di tengah-tengah ini relasinya itu jadi satu tabel sendiri, ya. Jadi di tabel student isinya apa? Oh, isinya itu adalah student number, given, sama family, ya. Kemudian course isinya apa? Course number, subject, sama equip. Sedangkan yang di tengah-tengah tadi yang ditanyakan oleh Cynthia, ya, ada lab mark sama exam mark ditaruh mana? Yang lab mark sama exam mark itu berarti nanti ditaruh di tabel hasil bentukan relasi. Kalau di sini enroll berarti nama tabelnya ya sama, disamakan aja tabel enroll, kemudian lab mark sama exam mark dimasukkan di tabel enroll itu. Tapi jangan lupa nanti mereference dari student, mereference dari course. Nanti ada student number dimasukkan ke tabel enroll, course number juga sama, nanti dimasukkan ke tabel enroll. Akhirnya tabel enroll jadi 4 kolom. Udah, itu mudah sekali untuk mapping tabel. Sudah jelas Mbak Cynthia? Oke, terima kasih. Yang lainnya apa, sudah jelas atau ada pertanyaan? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah saya lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Ini sama ya, yang many to many, sama seperti gambar yang tadi. Saya loncati aja. Oh, sudah. Berarti sudah. Terima kasih ya ini. Materinya sudah selesai ya. Materinya sudah selesai, tetapi ada beberapa pertanyaan. Kalau ini ada referensinya ya, teman-teman. Hari ini nanti akan ada penugasan. Tugasnya adalah ini, buatlah model relasional ERD berikut. Saya punya pegawai, saya punya proyek, kemudian relasinya itu pegawai bekerja pada proyek, kemudian kardinalitasnya many ke many ya, many to many ya, 1,n sama 1,n itu many to many ya. Sudah Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Lara. Silakan duduk kembali. Untuk detail pengumpulan tugas yang tadi bisa dikumpulkan di LMS di pertemuan keempat ya, IRD mapping dengan deadline 1 minggu dimulai dari sekarang, deadline-nya tanggal 17 April 2023. Dan anak-anak itu diminta untuk membuat mappingnya. Nah, di sini teman-teman silakan nanti masing-masing langsung membuat mappingnya ya, dikumpulkan di LMS. Treat untuk LMS-nya nanti sudah saya buatkan ya. Deadline-nya hari ini jam 12. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, jika tidak ada pertanyaan itu saja ya materi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.